Film dimulai dengan menunjukkan kemacetan di sebuah kota. Dia bernama Emil dan ayahnya Franz. Mereka bertengkar karena Emil tidak mau datang dan mereka terlambat karenanya. Karena bosan dengan omelan ayahnya, Emil memutuskan untuk meninggalkan mobil, sehingga Franz mengejarnya. Pada saat itu, mereka melihat ambulans bergetar, sementara ada sesuatu yang berteriak di dalamnya sebelum jendela pecah. Franz segera menyeret Emil ke dalam persembunyiannya ketika pintu ambulans dibuka dan sesosok makhluk setengah burung, setengah manusia keluar dan mendarat di atas mobil. Petugas keamanan bergegas untuk menangkap kembali mutan tersebut. Dia memberontak dan berteriak pada mereka, menakut-nakuti semua orang di jalan. Mutan tersebut berhasil mengalahkan para petugas dan kemudian melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Emil dan Franz tiba di rumah sakit untuk menemui dokter yang merawat ibunya. Dia bernama Lana, yang juga bermutasi menjadi seekor hewan. Ternyata selama 2 tahun terakhir, banyak orang di semua kota tiba-tiba mulai bermutasi menjadi bentuk yang lebih bersifat seperti hewan, dan seringkali mereka bertindak agresif. Pihak berwenang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap mereka semua dan menyimpannya di tempat khusus, di mana para mutan tersebut diberi obat penenang selama pemeriksaan, dengan harapan mereka segera menemukan obatnya. Kebanyakan orang takut pada mutan dan ingin agar mereka dikurung. Emil tidak ingin bertemu ibunya karena dia takut akan tertular penyakitnya. Saat itu ibunya tidak sengaja menggaruk wajahnya, tetapi Franz meyakinkannya bahwa ibunya masih keluarganya. Dokter menjelaskan bahwa tempat penampungan yang baru dan lebih maju telah dibuka di selatan kota, dan Lana harus dipindahkan ke sana, yang mana Franz dengan cepat menyetujuinya. Dia juga ingin pindah ke sana bersama Emil, sehingga mereka dapat memulai hidup baru dan menjauhi tetangga julid yang sudah mengenal Lana. Ketika mereka memasuki kamar Lana, Emil memperhatikan semua goresan di dinding dan dia tidak berani mendekat. Franz duduk bersamanya dan mengajak berbicara. Dia percaya bahwa hal itu dapat membantu istrinya, tetapi Emil merasa tidak dapat mengerti apapun yang mereka bicarakan. Beberapa minggu kemudian, Emil, Franz, dan si Asu pindah ke rumah baru mereka yang berada di tepi hutan. Tak lama kemudian, Emil mulai pergi ke sekolah dan ketika guru memperkenalkannya ke semua murid, Nina mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Emil memutuskan untuk berbohong dan mengatakan bahwa ibunya telah meninggal sebelum menjelaskan bekas lukanya yang disebabkan oleh petir. Di malam harinya, sebuah badai besar melanda kota. Listrik padam, dan Emil terbangun karena suara bising yang disebabkan oleh angin dan petir. Dia pergi untuk memeriksa jendela dan terkejut melihat sesosok makhluk yang melihat ke arahnya. Namun setelah Franz menghidupkan listrik, makhluk itu telah menghilang. Keesokan harinya, mereka menerima panggilan darurat dan bergegas ke danau setempat, di mana polisi dan petugas pemadam kebakaran telah menutup area tersebut. Ternyata badai semalam telah menyebabkan sebuah mobil ambulans mengalami kecelakaan dan terperosok ke danau, dan ketika mereka melihat seorang polisi mengambil mayat seekor mutan, Franz takut akan terjadi hal yang buruk, karena ambulans tersebut yang mengangkut semua mutan termasuk istrinya ke pusat penampungan baru dan sekarang setengah dari mereka sudah mati, sementara yang lain melarikan diri. Para petugas menenangkan Franz yang frustrasi saat dia berteriak memanggil istrinya, tetapi Julia, salah satu polisi itu meyakinkannya bahwa mereka belum menemukan mayat Lana, jadi dia yakin bahwa Lana masih hidup dan berada di suatu tempat di dalam hutan. Begitu mereka kembali ke rumah, Franz mulai menggantungkan beberapa pakaian mereka di pohon di sekitar rumah, dan berharap bau keteknya akan memandu Lana menemui mereka. Keesokan harinya di sekolah, guru olahraga menyuruh semua murid untuk bermain tarik tambang, dan seluruh tim Emil langsung jatuh ke tanah kecuali dia. Yang mengejutkan, dia mampu menarik seorang diri dan itu cukup lama agar rekan satu timnya dapat bergabung kembali dan memenangkan pertandingan. Setelah itu, semua orang terkesan dengan kekuatan Emil dan mengundangnya ke pesta. Namun Emil terlalu sibuk memeriksa jari-jarinya dan bergegas kembali ke rumahnya, di mana dia menggunakan pinset untuk menarik sesuatu dari bawah kukunya sambil berteriak kesakitan. Dia terkejut saat menemukan beberapa cakar kecil, yang berarti dia perlahan mulai bermutasi juga. Kemudian dia memeriksa punggungnya di cermin dan menyadari bahwa bentuk tulangnya juga berubah. Karena marah, dia melempar barang-barang ke kamar mandi sebelum masuk ke bak mandi untuk menahan rasa malunya. Kemudian si Asu masuk ke dalam bak untuk sekedar menghiburnya. Sementara itu, Franz pergi ke Indomaret dan bertemu Julia, yang memberitahunya bahwa mereka tidak akan melakukan pencarian lagi karena pemerintah berjanji akan mengirim pasukan militer. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan karena seorang pelanggan melihat seekor mutan.
Julia memerintahkan rekan satu timnya untuk mengevakuasi mereka semua kecuali Franz. Dia malah mencari mutan tersebut untuk memeriksa apakah itu Lana. Dan makhluk itu ternyata adalah mutan cumi-cumi yang hanya ingin ikan untuk dimakan, dan ketika dia menyadari bahwa dia telah ditemukan, dia melemparkan sekaleng udang ke arah mereka sambil melarikan diri. Dia terus melemparkan makanan ke arah Julia saat dia mengejarnya, namun hal ini tidak cukup untuk menghentikan para petugas yang terlatih. Dengan kekuatan cicak, Julia melompat dan berhasil menangkapnya. Franz mencari di bawah etalase dan menemukan mutan lain yang terlihat sangat ketakutan, tetapi dia memutuskan untuk tidak memberi tahu polisi. Di malam harinya, Emil pergi ke pesta untuk bersenang-senang. Teman-teman sekelasnya mengagumi pedang yang dibawa oleh seorang pria yang akan melakukan atraksi di festival pertengahan musim panas mendatang. Tiba-tiba alkohol mulai membuat Emil mual dan dia terjatuh dari kursinya. Nina memberinya obat, dan Emil tidak bisa berhenti menghentikan lidahnya menjilati tangannya, dan menyebabkan yang lain panik. Karena malu, Emil memutuskan untuk pergi melalui hutan, dan mendengar suara-suara yang dibuat oleh mutan lain. Keesokan paginya, Emil terbangun di dekat danau ketika dia mendengar suara berisik perahu motor yang lewat. Dia menemukan darah di mulutnya dan langsung meludah sebelum pergi, melihat tulisan anti-mutan dalam perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, ia bergegas ke kamar mandi dan memuntahkan bulu, yang membuatnya menyadari bahwa dia memakan seekor burung tadi malam. Setelah itu, Franz dan Emil menerobos garis polisi dan pergi ke hutan untuk mencari Lana. Kemudian Emil bertanya kepada ayahnya, bagaimana perasaannya saat Lana mulai berubah, dan Franz menjelaskan bahwa dia tidak pernah takut. Dia tetap istrinya, hanya sedikit berbeda. Saat malam tiba, mereka melanjutkan pencarian di dalam mobil sambil berteriak-teriak melalui jendela dan memutar lagu kesukaan Lana dengan volume tinggi. Mereka akhirnya tertidur di dalam mobil dan di pagi harinya, Emil memperhatikan kukunya berubah lagi. Tiba-tiba si asu kabur dan Emil mengikutinya. Ternyata si asu menemukan seekor anak bunglon di pohon. Pada saat itulah manusia burung dari pohon menjatuhkan Emil ke tanah dan mulai memukuli dengan sayapnya, sementara cakarnya melukai bahunya dan berdarah. Namun pria itu membeku ketika dia menatap mata Emil, dan menyadari bahwa dia juga seorang mutan. Emil berteriak dan membuat Franz berlari ke arahnya, meraih lengannya sambil meminta manusia burung itu untuk menjauhinya. Begitu mereka kembali ke mobil, Franz memberitahu bahwa mereka akan pergi ke rumah sakit, tetapi Emil menolak karena mereka akan menemukan kebenaran. Pertengkaran mereka menyebabkan mereka hampir menabrak kuda, tetapi Franz menghentikan mobil tepat pada waktunya, dan mereka menyadari bahwa mereka telah tiba di sekolah berkuda. Banyak polisi ada di sekitar TKP, dan Julia menjelaskan ada mutan yang menyerang kuda, sehingga Franz menggunakan kesempatan itu untuk meminta bantuan. Seorang perawat tentara akhirnya memberikan jahitan yang diperlukan Emil dan percaya pada cerita bahwa anjing itu menggigit bahunya. Sesampainya di rumah, Emil melepas sebagian jahitannya dan mulai menjilati luka yang menetes. Beberapa saat kemudian selama pelajaran kimia, Emil memperhatikan bahwa Nina memiliki kalung dengan bulu seperti yang dia muntahkan dan membuatnya ketakutan, tetapi Nina justru memanggilnya untuk memakainya. Karena hal itu, dia tidak dapat berkonsentrasi dan merasa terganggu oleh suara musang yang mencicit di kandangnya. Akhirnya dia berteriak dan membentak mereka menyuruh untuk diam. Sepulang sekolah, Emil kesulitan mengendarai sepedanya karena perubahan tubuhnya dan Nina berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mendukung, bahkan mengajak Emil untuk nongkrong di rumahnya. Saat Nina menyiapkan cemilan, Emil membuka lemari es dan menemukan seekor burung mati. Jadi Nina menjelaskan bahwa dia menemukannya di depan pintu rumahnya setelah pesta dan mengambil bulunya untuk dijadikan kalung. Emil menyadari bahwa dia tidak memakannya, dia hanya menggigitnya kemudian meninggalkannya sebagai hadiah. Nina menyimpannya karena dia akan memberikannya sebagai makanan untuk para mutan. Setelah itu Emil pergi ke danau dan menangkap ikan dengan tangannya sendiri, yang tidak sengaja dilihat oleh tetangganya. Kemudian dia mencari manusia burung yang mencoba terbang dan terus terjatuh ke tanah berulang kali. Emil meninggalkan ikan itu untuknya dan mengetahui bahwa dia menyebut dirinya Fix, karena dia tidak dapat mengingat nama aslinya. Melihat luka Fix akibat dari penerbangannya yang gagal, Emil menunjukkan bahwa ada tempat yang lebih aman untuk berlatih, lalu dia membawa Fix ke danau. Kemudian Emil mencabut beberapa kayu dari air untuk menghindari lebih banyak cedera. Fix pun setuju untuk berlatih di sana. Di sore harinya, Emil mencoba mengendarai sepedanya pulang, tetapi dia terus terjatuh sehingga dia memutuskan untuk meninggalkannya di hutan, dan memberitahu ayahnya bahwa sepedanya dicuri.
Sementara itu di bar tempat Franz bekerja, dia menemukan bosnya telah membuat kaos anti-mutan, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Saat dia membuang sampah, dia mendengar suara-suara di halaman belakang ketika dia tiba-tiba ditangkap oleh seorang mutan dan mendorongnya ke tanah. Menyadari makhluk itu dirantai, secara perlahan Franz mencoba menenangkannya, dan melihat mutan kedua melarikan diri. Pada saat itu, rekan kerjanya mendorong makhluk itu kembali dengan dayung, yang mengungkapkan bahwa mutan tersebut adalah keluarganya, dan dia menyembunyikannya di tempat kerja. Namun mutan tersebut panik dan berlari ke depan bar, menyebabkan semua orang berhamburan keluar bar. Percaya bahwa mutan lain itu adalah Lana, Franz berlari ke hutan dan menemukan istrinya dalam wujud seekor beruang utuh. Karena ada keributan akhirnya dia pun pergi. Kemudian saat makan siang di sekolah, Emil merasakan sesuatu di mulutnya dan tiba-tiba giginya copot. Yang lain merasa jijik sehingga dia berpura-pura itu adalah gigi palsu. Sore harinya, dia menemui Fix yang terus terjatuh ke air saat mencoba belajar terbang. Ketika Fix beristirahat, Emil melihat luka-lukanya dan melepas perban di wajahnya, menemukan bahwa para dokter telah melakukan operasi yang mengerikan untuk menghilangkan paruh yang tumbuh. Malam harinya, Julia pergi bersama Franz ke hutan untuk membantunya mencari Lana, dan mereka harus bersembunyi setiap kali melihat mobil polisi lewat. Pada akhirnya mereka tidak menemukan makhluk apapun, namun Franz terkejut saat menemukan sepedanya Emil. Ketika dia kembali ke rumah, Franz menemukan wastafel kamar mandi tersumbat, sehingga dia mengeluarkan pipa untuk mengosongkannya. Di dalamnya, dia menemukan banyak rambut dan beberapa cakaran, yang akhirnya membuatnya menyadari bahwa Emil juga mulai berubah. Sekembalinya Emil, Franz menunjukkan padanya cakaran di sepeda, tapi Emil menyangkal semuanya. Franz telah mengunci rumah, dan menolak untuk membiarkannya masuk sampai dia mengaku, sehingga Emil mencoba melarikan diri. Kemudian Franz berlari mengejarnya dan menjatuhkannya ke tanah, sambil memeluk Emil erat-erat agar tidak kabur. Keesokan paginya, alih-alih menggunakan sendok, Emil makan langsung dari piringnya, namun Franz tidak mempermasalahkan hal itu, dia juga memberikan beberapa obatnya Lana agar Emil dapat mengendalikan emosinya saat dia berada di sekolah. Kemudian Franz memeriksa mulut Emil dan memastikan taringnya berada di belakang untuk saat ini, sehingga orang lain tidak akan menyadarinya. Dia mengingatkan anaknya untuk memotong kukunya setiap hari dan menaruh kapas di telinganya, sebelum menutupinya dengan rambut, sehingga pendengarannya yang jauh lebih baik tidak akan terganggu oleh suara-suara bising. Terakhir, Franz menunjukkan kepada Emil cara menggunakan krim penghilang bulu di tubuhnya. Di malam harinya, Emil mengobrol dengan Nina di telepon sambil berjalan-jalan di luar rumah. Dia meminta Nina untuk berteriak dan ketika dia melakukannya, dia sangat gembira mengetahui bahwa dia dapat mendengarnya dari sana. Keesokan harinya, Emil mengunjungi Fix dan menyadari bahwa dia sekarang tidak dapat berbicara lagi, dia hanya dapat mengeluarkan suara burung. Setelah Emil memeluknya, Fix memanjat pohon kemudian melompat, mengungkapkan dia akhirnya bisa terbang dan sangat menikmatinya. Setelah itu, Emil pergi ke festival tempat ayahnya bekerja. Terlihat Franz sangat marah, karena Emil seharusnya bersembunyi, dan terjadi pertengkaran yang berujung adu mekanik. Emil menggeram layaknya si maung sambil menggigit bahu ayahnya, dan tidak melepaskannya sampai Franz mengancamnya dengan gunting. Dengan perasaan kesal dan bingung, Emil berjalan pergi dan berpapasan dengan Nina, yang kemudian mengajaknya berjalan-jalan melalui ladang jagung. Dua sejoli itu akhirnya beradu jigong dan keadaan dengan cepat memanas sehingga Emil menggadabahnya. Saat Emil membuka bajunya, Nina menemukan rambut dan tulang belakang yang berbeda, tapi dia bilang dia mengetahuinya dan tetap melanjutkannya. Kemudian mereka kembali ke festival dan Emil pergi ke kamar mandi, di mana dia dibully oleh teman sekelasnya yang melihat dia dengan Nina di lapangan saat peristiwa pengenceritan itu. Pria tersebut membuat suara dengan mesin kecil yang hanya bisa didengar oleh hewan, yang langsung melukai telinga Emil. Karena panik, Emil menyerang anak itu dengan meninggalkan bekas cakaran di wajahnya. Emil segera berlari untuk bersembunyi di lapangan, sementara anak laki-laki itu memberitahu semua penduduk setempat, sehingga mereka mengambil senjata dan memanggil polisi. Tak lama kemudian, seekor anjing berhasil menemukannya, tetapi Emil menakutinya dengan cara menggonggong layaknya si maung. Melihat anjing itu lari ketakutan, dua pria tersebut melepaskan tembakan ke arahnya disusul suara alarm yang mulai berbunyi. Emil berlari secepat yang dia bisa ketika sekelompok orang mengejarnya, dan ketika seorang pria hendak menembaknya, Fix dengan cepat mencengkram orang itu sampai menjauh, dan membunuhnya dengan cakarnya, lalu Fix terbang ke dalam hutan, sehingga Emil dapat mengikutinya.
Sebuah mobil polisi juga mengejar mereka, dan Emil menyeberangi danau untuk menghentikan mereka. Namun para polisi itu menembak dari seberang danau, dan berhasil mengenai Fix. Emil bergegas ke sisi temannya dan menangis saat Fix mati di pelukannya. Beberapa menit kemudian, Franz dan para pemburu menemukan mayat Fix tetapi tidak dengan Emil. Sementara itu di kota, mutan besar sedang menyelinap sementara truk tentara berangkat ke hutan. Keesokan harinya, Emil tetap bersembunyi di hutan sambil memakan buah apapun yang bisa ia temukan. Di malam hari, dia memanjat pohon dan bergabung dengan paduan suara makhluk malam dengan suara maungnya sendiri. Di malam berikutnya, badai besar melanda daerah itu sehingga Emil bersembunyi di dalam gua. Dia merasa ketakutan ketika dia didekati oleh seekor beruang, namun segera ia menyadari bahwa ini adalah ibunya. Mereka menyatukan dahi untuk mengakui cinta mereka satu sama lain, kemudian Lana pergi, diikuti dengan anaknya. Emil melakukannya dan menemukan banyak mutan yang hidup bersama secara harmonis, termasuk si gadis bunglon. Pada saat itu dia melihat suar ditembakkan ke langit, yang berarti tentara telah menemukan mereka. Emil dan mutan lainnya mencoba lari dan bersembunyi, tetapi para prajurit menggunakan suara yang menyakitkan, sehingga makhluk itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi, selain menjatuhkan diri ke tanah dan ditangkap. Satu-satunya yang lolos adalah gadis bunglon, yang menggunakan kamuflase untuk bersembunyi. Kemudian di kantor polisi, Franz membantu Emil menyatakan bahwa dia telah mabuk dan tidak sadarkan diri di hutan. Namun ketika Emil harus menandatangani surat pembebasan, tangannya tidak bisa mengambil pena dan memecahkan lembaran itu. Ketika polisi memberinya yang baru, Emil tidak bisa menahan geramannya, sehingga Franz segera mendorong polisi tersebut untuk menjatuhkannya sebelum dia dapat membunyikan alarm darurat. Kepala petugas itu terbentur dan membuatnya pingsan, sementara Franz sendiri yang menyegel dokumen itu. Kemudian dia dengan cepat menunjukkannya kepada resepsionis dan berhasil pergi dengan Emil. Setelah itu, mereka masuk ke dalam mobil untuk meninggalkan kota. Tak lama kemudian para polisi mulai mengejar mereka, tetapi Franz berjanji pada Emil, dia akan membebaskannya dan mengemudi secepat mungkin, melewati pagar untuk mencapai hutan. Lalu Franz menyuruh anaknya berlari, dan Emil melakukannya sambil mengaum bahagia. Dan film pun selesai. Pastikan untuk subscribe dan nyalakan notifikasi agar kamu dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton. Salam, Movie Recap.